Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, yes. Nah Bang Noris, gimana kabarnya hari ini Bang? Baik sekali Kak Iya, Mawar. puji Kak Mawar baik hari ini? Puji Tuhan baik juga Bang Noris. Nah. Pasti adik-adik yang di rumah juga sehat-sehat selalu ya Bang ya. Pasti itu Kak. Oke, kita mau mulai ibadah nih Bang. Sebelum itu Kak, kita harus ingetin adik-adiknya lagi Kak soal 3M. Oh iya betul, kita ingetin lagi 3M ya adik-adik ya. M yang pertama apa Bang Noris? Memakai masker, M yang kedua, mencuci tangan, M yang ketiga. menjaga jarak. Oke, selalu ingat untuk 3M ya adik-adik ya. Nah, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu nih Bang Noris biar tambah semangat. Betul tuh Kak. Kita mau nyanyi lagu apa Bang? Tanganku kerja buat Tuhan. Oke, adik yang di rumah juga siap-siap ya. Musik. Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke Kak Mawar, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan membukanya dengan berdoa dulu Kak. Betul Bang Noris, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas Roh Kudus-Mu kami dapat mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan yang berkati agar ibadah ini dapat kami ikuti dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Berkati kami selalu ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lanjut lagi nih Bang Noris ya. Kita mau lanjut apa Bang? Membaca firman Tuhan sama membaca hukum Taurat Kak Mawar. Oke betul, tapi sebelumnya kita nyanyi lagi ya Bang ya, biar tambah semangat lagi. Oke Kak Mawar, Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 427. musik. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Oke Kak Mawar, sekarang kita akan bacain hukum Taurat dan firman Tuhan bulan ini Kak. Oke, dimulai dari hukum Taurat dulu ya Bang ya. Oke Kak, yuk adik-adik diambil katekismusnya. Abang bacain ya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka,
menuruti dan menyelami jiwa mereka serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Oke, kita lanjut untuk membaca ayat hafalan bulanan dari Titus 3 ayat 5. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Nah Bang Noris, kita juga punya pengumuman nih Bang. Betul banget untuk Kak. adik-adik yang di rumah. Pengumuman yang pertama apa nih Bang? Pengumuman yang pertama adalah di tanggal 13 Mei akan ada ibadah lewat YouTube di channelnya SM HKBP Getsemane Kak. Iya, jam berapa Bang? Jam 7 pagi. Kak Mawar. Iya, jam 7 pagi adik-adik dari kelas mana Bang? Dari kelas batita, balita, kelas kecil, kelas besar, dan pra-remaja Kak. Betul, berarti dari kelas batita, balita sampai pra-remaja kita ibadahnya dari YouTube tanggal 13 Mei tahun 2021 ya adik-adik ya. Terus pengumuman yang kedua untuk ibadah hari Minggu, ibadah seperti biasa ya adik-adik ya melalui YouTube dan Zoom. Untuk melalui YouTube dari kelas Batita Balita sampai kelas 2 SD. Dan untuk ibadah melalui Zoom dari kelas 3 SD sampai kelas pra-remaja jam 8:30 pagi. Jangan lupa ya adik-adik ya. Nah Kak Mawar, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kak Fiona nih Kak. Betul, firman Tuhan hari ini Kak Fiona yang bawa ya Bang ya? Betul Kak Mawar. Oke, Tapi sebelum itu Kak, kita bernyanyi dulu nih Kak biar adik-adiknya tambah semangat. Oke, kita nyanyi lagu dari Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita langsung panggil aja ya Bang ya, Kak Oke, Fiona ya. Kak. Kak Kak Fiona. Fiona. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kakak Vio akan bercerita tentang aku ingin menjadi saksi Kristus. Tapi sebelum Kakak Vio bercerita, yuk alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan kita, tutup matanya, dan mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya kami bisa tertib untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang yuk coba kita persiapkan Alkitab kita dan kita buka Alkitab kita di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kakak ulangi ya, di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke, sudah dibuka ya.
Kakak bacakan buat adik-adik. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke adik-adik, sebelum itu kakak ingin bertanya, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya bahwa tanggal 4 April bulan lalu kita tuh memperingati apa? Ayo, masih ingat nggak tanggal 4 April bulan lalu kita memperingati apa? Yaps, betul sekali adik-adik bahwa 4 April bulan lalu kita memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kakak mau jelasin nih adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus beberapa kali loh menampakkan diri ke beberapa murid-muridnya. Salah satunya Tuhan Yesus menampakkan diri ke salah satu murid yang awalnya tidak percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus harus menunjukkan tangannya yang sudah berlubang. Baru deh murid tersebut percaya. Nah adik-adik pasti tahu kan siapa sih murid yang kakak bicarakan itu? Ya, betul sekali bahwa murid tersebut adalah Thomas. Tapi adik-adik bukan itu saja. Setelah itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri ke ke-11 muridnya. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke bukit yang berada di daerah Galilea. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sesampainya mereka di sana adik-adik, Tuhan Yesus melihat nih ke arah murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus merasakan bahwa di antara murid-muridnya ini masih aja ada loh adik-adik yang merasa ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi adik-adik jangan sedih, sebagian dari murid-muridnya sudah percaya kok sama Tuhan Yesus dan sudah menyembah Tuhan Yesus. Karena hal itu, Tuhan Yesus menegaskan kembali adik-adik kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Yang artinya Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan murid-muridnya pada saat itu. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang sedang terjadi yang ada di bumi ataupun yang ada di sorga. Nah, mendengar hal itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat yakin dan sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menyuruh murid-muridnya dan memberi perintah untuk sebagai saksi Kristus. Perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bisa kita baca loh di ayat 19 dan di ayat 20. Yuk adik-adik, kakak mau adik-adik bantuin kakak baca ayat 19 dan ayat 20. Bisa ya? Bisa. Oke, kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, perintah yang tadi kita bacakan dan perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu disebut juga dengan amanat agung. Nah, amanat agung itulah adik-adik yang menjadi tugas murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu untuk disebarkan dan dilakukan ke berbagai penjuru-penjuru dunia.
Nah, hebat ya adik-adik? Tentunya dong. Kakak juga mau ngasih tahu nih adik-adik bahwa adik-adik juga bisa loh seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Adik-adik juga bisa loh menjadi saksi Kristus. Nah, pasti adik-adik berpikir, gimana caranya Kak? Kan aku masih kecil. Wow, aku jawab ya. Caranya yang pertama, adik-adik harus yakin dulu kepada Tuhan Yesus dan adik-adik harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus tanpa ada sedikit rasa ragu-ragu. Terus yang kedua, karena adik-adik sudah percaya nih, sudah yakin kepada Tuhan Yesus tanpa ada sedikit ragu-ragu, adik-adik juga sudah bisa menjadi saksi Kristus. Dan adik-adik harus melaksanakan tugas yaitu amanat agung yang sudah Tuhan Yesus perintahkan kepada muridnya dan kepada kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara perbuatan-perbuatan baik yang adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, tadi pagi adik-adik mengajak mama dan papa untuk saat teduh bersama. Atau tadi pagi adik-adik mengajak atau mengingatkan teman-teman adik-adik untuk beribadah online sekolah minggu. Bukan itu saja adik-adik, adik-adik juga harus selalu berdoa, harus selalu membaca Alkitab, taat kepada mama dan papa, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat orang-orang di sekitar adik-adik menjadi sedih karena perbuatan adik-adik. Wah, simpel ya adik-adik, dan adik-adik juga bisa melakukannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu lagi nih adik-adik, kakak juga mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu menyertai adik-adik, menyertai abang, menyertai mama, kakak, semuanya. Dimanapun kita berada, kemanapun, hingga selama-lamanya. Oke, sekian dari cerita kakak. Sebelum kita menutup ibadah kita, sepertinya adik-adik bisa bantuin kakak nih manggil Kak Mawar dan Bang Noris. Yuk bantuin kakak yuk. Manggil Kak Mawar dan Bang Noris. 1, 2, 3. Kak Mawar, Bang Noris. Ayo adik-adik sekali lagi biar Kak Mawar dan Bang Noris datang. Kak Mawar, Bang Noris. Mungkin adik-adik kurang suaranya kali. Yuk sekali lagi. Kak Mawar, Bang Doris. Oke, Kak Fiona, tadi kita dengar firman Tuhan ya dari Kak Fiona ya. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Betul Kak. Nyanyi lagu apa Bang Noris? Lagu Tanganku Bekerja Buat Tuhan. Oke, musik. Memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, sekarang mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, ya Bapa, hari ini kami sudah selesai memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Semoga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dan dapat kami ingat ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, jauhkanlah kami dari yang sakit. Dan apabila ada teman kami yang terkena penyakit ya Bapa, sembuhkanlah dia ya Bapa. Dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, kita sapa adik-adik di rumah ya Kak ya. Selamat hari Minggu adik-adik.